Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat Nusantara. Apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat belajar. Hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang materi IPA di kelas 5. Kita akan belajar apa ya? Ya, kita akan belajar tentang perpindahan panas yang ada di sekitar kita. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Yuk kita mulai belajar. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, kalian tentu harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kalian dapat menjelaskan 3 cara perpindahan panas. Tujuan yang kedua, menjelaskan cara perpindahan panas secara konduksi beserta contohnya. Nah, tujuan yang ketiga adalah menjelaskan benda berbahan konduktor dan isolator. Bagaimana anak-anak? Kalian siap belajar? Tetap semangat ya. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Gambar kedua adalah gambar seorang ibu sedang memasak. Kedua gambar tersebut adalah contoh kegiatan yang memanfaatkan sumber energi panas. Pada gambar pertama, sumber energi panasnya adalah matahari. Gambar kedua, sumber energi panasnya adalah api kompor. Mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang sumber energi panas. Kalian dapat membaca teks berikut. Garis besar dari teks bacaan tersebut adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Contohnya yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu matahari, api, dan juga gesekan dua buah benda. Disebutkan bahwa api adalah sebagai salah satu sumber energi panas. Lalu, bagaimana api sebagai sumber energi panas? Anak-anak hebat, yuk kalian cermati bacaan berikut ini. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Anak-anak, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil tanda minyak itu sudah panas? Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Perhatikan gambar berikut. Kalian lihat, itu juga proses memasak. Gambar yang pertama, memasak mie, ada memasak air, dan memasak sayuran. Semuanya memanfaatkan api sebagai sumber energi panas. Anak-anak hebat, pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayur yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, bagaimana matahari sinarnya bisa sampai ke bumi? Perlu kalian ketahui, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh.
yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Dua contoh yang ibu sebutkan sebelumnya membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu, bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk menjelaskan konsep perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konduksi dapat diumpamakan pada ilustrasi berikut. Coba kalian ajak temanmu untuk mencobanya. 4 orang berdiri berjarak 1 meter. Ambil sebuah buku, kemudian pindahkan secara estafet dari satu orang temanmu ke teman yang lainnya. Buku sebagai kalor, sedangkan orang yang memindahkan sebagai zat perantaranya. Nah, sekarang ibu akan bertanya, apa yang berpindah? Tentu yang berpindah adalah buku sebagai kalor, sedangkan zat perantaranya tetap. Bagaimana bisa kalian pahami? Tetap semangat ya! Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan berikut dengan mengikuti petunjuknya secara seksama. Persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan, yaitu sendok logam atau stainless, 200 ml air hangat, air panas yang dari termos, dan sebuah gelas bening. Perhatikan cara kerja berikut. Langkah yang pertama adalah ambil termos yang berisi air panas atau air hangat, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat atau air panas. Ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Nah, kalian catat apa yang kamu rasakan. Ayo sekarang kita coba yuk. Tetap semangat. Saat kamu memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Panas berpindah dari ujung sendok yang terendam air ke bagian sendok yang tidak terendam air. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Contoh lainnya dapat kalian lakukan percobaan berikut, yaitu pada peristiwa batang besi yang dipanaskan di api. Maka ujung besi yang suhunya lebih panas, yaitu bagian ujung yang berdekatan dengan sumber panas atau api, akan merambat ke ujung lainnya yang suhunya lebih rendah. Namun, saat perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Yang berpindah hanya kalornya saja. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak, pada saat kamu menggoreng,
ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Anak-anak cerdas, semoga kalian bisa memahami materi ini. Tetap semangat ya. Selanjutnya, masih mengenai perpindahan panas, Ibu akan membacakan percakapan berikut ini, yaitu antara Ibu dan Lani. Suatu hari, Lani membantu Ibu memasak di dapur. "Lani, yuk bantu Ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah Ibu masukkan ke dalam masakan Ibu tadi." "Baik, Bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci, Bu?" "Tahukah kamu, sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama?" "Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu, Bu. Lalu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu?" Nah, anak-anak cerdas, menurut kalian mana yang lebih panas? Anak-anak, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik dan ada yang tidak. Pada peristiwa tadi, Lani akan lebih memilih menggunakan spatula kayu karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Bagaimana dengan kalian? Sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Ayo, coba kalian temukan benda-benda apa saja yang berbahan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya pada alat masak berikut, yaitu penggorengan yang sering kita gunakan sehari-hari. Badan penggorengannya berbahan konduktor, sedangkan pegangannya berbahan isolator. Begitu juga dengan tutupnya, sehingga memudahkan kita untuk memegangnya dan tangan tidak terasa panas ketika kita memasak. Masih banyak benda-benda lainnya yang berbahan konduktor sekaligus isolator yang memudahkan kita dalam menggunakan bahan atau benda tersebut. Coba kalian temukan benda yang berbahan konduktor dan isolator berikut atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar kalian. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah banyak materi yang kalian dapatkan pada hari ini. Yuk kita simpulkan bersama. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang mengalami perpindahan adalah panas atau kalor, sedangkan zat perantaranya tidak berpindah
atau tetap. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Isolator adalah benda atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Terima kasih ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Tetap semangat! Terima kasih anak-anak, semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam belajar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum. Dah.